sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Banyak doa dari Dewi tidak ada keterangan. Ada yang sakit? Ada. Ini tadi. Semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan dan dapat hadir lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan kemarin kalian telah membahas mengenai teks eksposisi. Ada yang tahu terkait teks eksposisi itu apa? Teks menjelaskan informasi yang pengetahuan. Betul. Nah, sekarang kita akan mempelajari terkait teks yang berisi suatu kegiatan yang pasti kalian pernah melakukannya. Wah, betul. Observasi. Bukan. Contoh kegiatannya ketika negosiasi di pasar. Nah, agar kalian lebih memahami terkait teks negosiasi, Ibu akan memberikan contoh teks negosiasi. Siapa yang mau membacakan teks negosiasi? Oke, Anissa dan Trisha. Siapa yang mau jadi penjual? Anissa pembeli. Silakan Bu, dibeli sayurannya masih segar baru dipetik dari kebun. Bayar harganya berapa, Pak? Murah Bu, satu ikat harganya 6.000 saja. Saya mau beli 3 ikat, jadi 15 mau 100 boleh, Bu? Waduh, Sama Bu, kalau segitu saya nggak dapat untungnya. kalau 1 ikat 5.000 gimana? Nggak bisa Bu, saya masih nggak dapat untungnya. Saya tawar buat yang terakhir, 1 ikat 5.500 bisa? Boleh deh Bu kalau segitu. Jadi saya beli 3 ikat dengan harga 16.500 ya jadinya. Ya Bu, Terima kasih Bu, ini uangnya. sama-sama Bu. Nah, ada yang tahu ini negosiasi dilakukan di mana? Pasar. Nah, ini adalah contoh teks negosiasi yang dilakukan di pasar. Nah, menurut kalian, negosiasi itu apakah selalu dilakukan ketika proses jual beli saja atau tidak? Betul. Teks negosiasi tidak hanya dilakukan pada proses jual beli saja. Nah, siapa yang mau membacakan? Ya. Baik, Yulia dan Widya. Aku anak. Boleh. Dia mau jadi bapak. Dia jadi ibu ada ya. Bu, ada yang ingin aku bicarakan. Oh iya, kamu aja. Bu, setelah lulus SMA, aku ingin kerja terlebih dahulu selama 1 tahun. Bagaimana menurut Ibu? Menurut Ibu, mending kamu langsung kuliah. Sayang juga jika menunda kuliah 1 tahun. Bukan begitu, Bu. Tapi aku ingin belajar hidup mandiri dengan bekerja. Nantinya aku bisa menabung untuk keperluan kuliah. Ibu kan bisa membiayai kamu, jadi kamu tidak usah bekerja. Aku gak mau membebani Ibu. Baiklah kalau begitu. Ibu akan dukung. Bapak percaya, Ibu percaya pilihanmu. Baiklah Ibu izinkan. Terima kasih atas izinnya, Bu. Ya, sama-sama Yul. Nah, ini contoh negosiasi dilakukan di mana? Di rumah. Jadi dapat disimpulkan bahwa negosiasi itu tidak hanya dilakukan pada proses jual beli saja, tapi dalam kegiatan sehari-hari juga bisa dilaksanakan. Nah, tujuan kalian memahami terkait teks negosiasi ini agar kalian bisa mengonstruksi atau membuat teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Nah, agar lebih memahami, Ibu akan menjelaskan materinya. Yang pertama ada pengertian teks negosiasi. Menurut KBBI, teks negosiasi pada dasarnya diambil dari kata negosiasi. Apabila dilihat dari artinya, negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan juga pihak lainnya. Jadi negosiasi ini dilakukan agar keinginan salah satu pihak tersebut dapat terlaksana sehingga terjadinya persetujuan yang disepakati oleh bersama.
sesuai struktur dan kaidah pembahasannya. Siapa yang mau membacakan orientasi? Oh, Farah. Ada orientasi, yaitu bagian pembuka yang berisi kalimat sapaan sebelum memulai proses penawaran. Yang kedua, oke, Risha. Risha mulu Bu. Risha lagi aktif ya. Yang kedua, pengajuan sidang permintaan yang ditujukan salah satu pihak supaya apa yang diinginkannya terselesaikan. Nah, yang ketiga, Nanda mau dulu. oke, Resti. Tiga, penawaran. Tahap selling power, menawar antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan menguntungkan. Oke, Alvina. Yang keempat yaitu persetujuan, yaitu titik tercapainya kesepakatan di antara kedua pihak. Yang terakhir, oke, dia lagi. Parah. Ini dia terus. Terima, penutup. Berisi kalimat ucapan terima kasih karena sudah menyelesaikan proses negosiasi. Nah, jadi strukturnya teks negosiasi ada berapa? 5. Saja yang pertama. Orientasi, pengajuan, Nah, dalam contoh teks ini mana yang termasuk pengajuan? Benar. Ini adalah pengajuan dan yang ini orientasi, yaitu awalan melakukan proses tawar menawar. Lalu bagian mana yang termasuk penawaran? Bukan begitu Bu. Tapi aku ingin belajar Nah, hidup Bapak mandiri. kan bisa membiayai kamu. Nah, Menurut Bapak. penawaran dari sini sampai sini. Jadi di sini terjadi proses tawar menawar antara Bapak dan anak. Lalu persetujuan terjadi di sini, yaitu kesepakatan di antara bapak dan anak. Yang terakhir ada penutup. Lalu saat membuat teks negosiasi itu kaidah pembahasannya harus diperhatikan. Yang pertama, kesantunan bahasa antara kedua belah pihak. Jadi pada saat bernegosiasi itu ucapan kita harus sopan sehingga kesepakatan dapat terjalin dengan baik. Yang kedua, bahasanya persuasif atau membujuk agar keinginan kita itu tersampaikan dan dapat membujuk lawan pihak. Yang ketiga, menggunakan kalimat deklaratif atau pernyataan. Yang keempat, menggunakan kalimat efektif yang singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, menggunakan pronominal persona seperti saya, kami, anda. Yang keenam, menggunakan kalimat langsung. Yang ketujuh, menggunakan konjungsi. Yang kedelapan, berisi pasangan tuturan. Contohnya, ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Yang kesembilan, bersifat memerintah atau menuruti perintah. Biasanya ini saat proses jual beli sesuatu. Nah, jadi apa saja kaidah pembahasan teks negosiasi? Persuasi, kalimat deklaratif, kalimat efektif, menggunakan pronominal persona, menggunakan kalimat langsung, menggunakan konjungsi, bersifat menelan, bersifat memerintah atau menuruti perintah. Kalian sudah mengerti? Sudah. Ibu akan memberikan sebuah tugas agar kalian membuat teks negosiasi dengan tema negosiasi di lingkungan sekolah atau kelas. Ibu akan membagikan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama dari Fisya sampai Alda. Kelompok yang kedua dari Yulia sampai Emil. Kelompok yang ketiga dari Sili sampai Lisa. 3 menit cukup?
maju. Lihat kembali langkah-langkah yang ada di LKPD-nya ya. Maju ini. Lalu tentukan bagian mana yang termasuk ke struktur. Apakah ada yang tidak dimengerti terkait strukturnya? Mengerti. Nah, negosiasi ini di lingkungan sekolah atau kelas. Kalian pernah negosiasi tugas itu bagaimana? Misalnya meminjam pulpen, betul. Membayar uang kas, nego, gak mau hari ini, maunya besok. Sudah? Sudah. Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Risha. Baik, Risha, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa pakai jaket? Lagi sakit, Bu. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok mengenai penyajian sebuah teks negosiasi. Judul teks negosiasi yang diambil kelompok kami adalah jadwal membayar uang kas. Bu, disebut orientasi. Ya, disebut. Yang pertama orientasi bendahara. Hari ini jadwal kita bayar uang kas ya, jangan lupa. Murid, bayar berapa uang kas hari ini? Bendahara, masing-masing membayar 5.000 ya, soalnya besok mau dikumpulkan buat beli keperluan kelas. Bagian pengajuan, murid 1. Kalau besok gak bayar, kalau besok boleh gak bayarnya? Murid 2. Iya nih, kalau hari ini aku belum bawa uangnya. Bagian penawaran, bendahara, ya kayaknya gak bisa kalau besok. Murid, tapi kalau hari ini aku gak bisa langsung bayar 5.000. Bendahara, bisanya bayar berapa dulu? Murid, bisanya 2.000 dulu. Persetujuan, bendahara, boleh 2.000 dulu, sisanya usahakan besok bayar semuanya ya. Nanti aku bilang ke wali kelas buat diperpanjang waktunya. Murid, siap, besok akan aku bayar sisanya. Pembelian itu opsional jadi tidak ada, Bu. Yang terakhir ada penutup. Murid, makasih ya atas perpanjangannya. Bendahara, iya sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Risha. Nah, dari teks negosiasi yang telah dibuat oleh Risha, apakah strukturnya sudah sesuai atau belum? Sudah. Nah, teks negosiasi yang ditulis oleh Risha sudah sesuai. Lalu kalian sudah mengerti terkait teks negosiasi dari pengertian, struktur, dan kaidah pembahasannya? Mengerti, Bu. Mari kita simpulkan bersama-sama. Pengertian teks negosiasi yaitu teks yang proses tawar-menawar yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan juga pihak lainnya. Siapa yang mau menyimpulkan terkait struktur teks negosiasi? Pani. Boleh, Fani. Menyimpulkan terkait struktur teks negosiasi apa saja? Yang pertama ada orientasi, bagian pembuka. Yang kedua ada pengajuan, yaitu bagian permintaan yang ditujukan salah satu pihak. Yang ketiga ada penawaran, tahap saling tawar menawar antara kedua pihak. Yang keempat ada persetujuan, jadi tercapainya kesepakatan. Yang kelima penutup. Berisi kami ucapkan terima kasih. Nah, kalian sudah mengerti terkait pengertian, struktur, dan kaidah pembahasan. Minggu besok, Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat teks negosiasi dari pengalaman kalian yang telah dilakukan. Lalu, setelah membuat teks negosiasi di-PR-kan di rumah, besok kalian mempresentasikannya ya masing-masing. Siapa, Bu? Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum ditutup, Ibu
dalam negeri